Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan dan yang mencintai Tuhan Yesus. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala kebaikan yang Dia berikan kepada kita. Hari ini tanggal 13 Januari tahun 2022, oleh rahmat, kebaikan, dan anugerah Tuhan diberikan kita kesempatan untuk kembali memuji Tuhan, kembali merenungkan firman Tuhan, dan juga kembali menikmati rahmat Tuhan. Saya berdoa dan berharap kiranya Bapak Ibu bersama dengan keluarga senantiasa mengalami perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah diberikan oleh kekuatan oleh Tuhan Yesus, dan yang mengalami pergumulan diberikan jalan keluar untuk persoalan yang ada, dan diberikan kekuatan untuk menghadapi semua pergumulan yang ada. Karena saya tahu Allah yang saya sembah, Allah yang kita sembah, yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus adalah pribadi yang tidak pernah mengecewakan orang berharap kepadanya. Dia tidak akan pernah mempermalukan orang yang percaya kepadanya. Itulah sebabnya saudara-saudari kasih Tuhan, hari ini kita juga yakin dan percaya Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kehidupan kita. Dan secara khusus pada kesempatan ini saya mengajak ibu bapak merenungkan firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-24 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya berharap dan berdoa firman Tuhan ini akan membawa kita mengalami hal-hal yang indah dari Tuhan, karena Dia akan memperbaharui dan memulihkan hati dan kehidupan kita. Dikatakan dalam firman Tuhan, dalam zamannya majulah berperang Nebukadnezar, Raja Babel. Lalu Yoyakim menjadi takluk kepadanya 3 tahun lamanya. Tetapi kemudian Yoyakim berbalik dan memberontak terhadap dia. Ayat yang kedua, perhatikan, dan saya ingin mengajak kita nanti membahas dan menyoroti ayat ini. Dikatakan Tuhan menyuruh gerombolan-gerombolan. Perhatikan kata Tuhan menyuruh gerombolan-gerombolan Kasdim, gerombolan-gerombolan Aram, gerombolan-gerombolan Moab, dan gerombolan-gerombolan Bani Amon melawan Yoyakim. Ia menyuruh mereka melawan Yehuda untuk membinasakannya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan para hambanya, yaitu para nabi. Sungguh hal itu terjadi kepada Yehuda sesuai dengan titah Tuhan untuk menjauhkan mereka dari hadapannya perhatikan, karena dosa-dosa Manasye setimpal dengan segala yang dilakukannya, dan juga karena darah orang yang tidak bersalah yang telah ditumpahkannya, sebab ia telah membuat Yerusalem penuh dengan darah orang yang tidak bersalah, dan Tuhan tidak mau mengampuninya. Ibu bapak dikasih Tuhan, saya sengaja tadi mengatakan kita perhatikan ayat yang kedua, karena saya sangat terkejut, sangat kaget melihat ayat tersebut. Kenapa? Dikatakan Tuhan menyuruh gerombolan-gerombolan. Tuhan menyuruh gerombolan-gerombolan. Dan juga dalam ayat yang keempat dikatakan Tuhan tidak mau mengampuninya. Ini sesuatu yang sangat-sangat tragis sekali. Biasanya yang terjadi itu adalah Tuhan menyuruh orang datang mendatangi seseorang lain atau mendatangi kehidupan kita adalah mengantarkan berkat, memberikan pertolongan, kan begitu. Dan baru kita kata, wah Tuhan itu sangat baik. Ya memang Tuhan itu sangat baik, mengantarkan hal-hal yang baik kepada kehidupan kita. Tapi dalam ayat ini dikatakan Tuhan menyuruh gerombolan-gerombolan. Bayangkan Bapak Ibu dikasih Tuhan, 4 kelompok gerombolan. Kalau saya katakan 4 gerombolan dari 4 kerajaan. Dari kerajaan Kasdim, gerombolan-gerombolan dari Aram, dari Moab, dari Amon datang disuruh oleh Tuhan. Tujuannya untuk apa? Itu sangat memprihatinkan juga. Dikatakan untuk melawan Yoyakim, dan dikatakan menyuruh gerombolan-gerombolan itu melawan Yehuda dan membinasakannya. Ini sangat-sangat tidak menyenangkan, sangat-sangat tragis. Tuhan menyuruh, gerombolan. Artinya gerombolan-gerombolan itu adalah gerombolan-gerombolan suruhan Tuhan. Mungkin Anda bertanya dan berkata, di mana keadilan Tuhan? Di mana kasih Tuhan? Di mana kebaikan Tuhan yang maha baik itu? Ya, mungkin juga pertanyaan, katanya Tuhan yang baik, tapi kok menyuruh gerombolan-gerombolan untuk datang menghancurkan, menyuruh gerombolan untuk membinasakan? Mengapa demikian? Bahkan Tuhan dikatakan tidak mau bersedia mengampuninya. Kenapa?
Saudaraku, sebelum kita lebih jauh di dalam suasana yang emosional seperti itu, mungkin Anda agak sedikit berpihak kepada Yoyakim. Sebelum tahu apa yang terjadi, saya memberitahu Bapak Ibu Tuhan apa yang terjadi. Yang terjadi adalah semua itu dilakukan atau Tuhan izinkan terjadi, atau lebih jelasnya Tuhan menyuruh gerombolan-gerombolan tersebut karena yang pertama adalah karena dosa Manasye. Siapakah Manasye itu? Manasye adalah leluhur daripada Yoyakim, yang mana mereka melakukan suatu hal yang sangat jahat di mata Tuhan. Dikatakan dalam ayat keempat, Manasye melakukan yang jahat di mata Tuhan. Dia sebagai raja, sebagai pemimpin, melakukan yang jahat di mata Tuhan. Dan kejahatannya itu adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, sehingga Yerusalem penuh dengan darah pada zaman kerajaan tersebut. Itu Manasye yang melakukannya, dan Tuhan sangat murka. Kenapa? Karena Tuhan melihat Manasye menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, itu mendatangkan murka Allah, saudara. Namun Bapak Ibu dikasih Tuhan, ternyata bukan hanya karena kesalahan Manasye, tapi juga karena Yoyakim, yang dikatakan dalam 2 Raja-Raja pasal 21 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat ke-37 dituliskan, Yoyakim ini berumur 25 tahun, ia sudah menjadi raja atas Israel. Dan dia memerintah selama 11 tahun. Tetapi dikatakan ia juga melakukan yang jahat di mata Tuhan. Nah, leluhurnya jahat, dia juga jahat, ia kejahatan berlipat kali ganda, maka saya katakan murka Tuhan juga berlipat kali ganda. Kira-kira begitu analisa saya. Dan Tuhan sengaja membiarkan, bukan hanya membiarkan, malah menyuruh gerombolan-gerombolan datang. Saudaraku dikasih Tuhan, ini hal-hal yang perlu kita pelajari, perlu kita perhatikan. Karena Tuhan menyuruh gerombolan-gerombolan itu karena memang itulah puncak kemarahan, puncak murka Allah atas kehidupan Yoyakim ini. Yoyakim seharusnya belajar dari leluhurnya dong. Leluhurnya melakukan yang jahat, harusnya dia melakukan yang baik. Tapi ini enggak, dia melakukan yang jahat juga. Jadi leluhurnya jahat, dia juga jahat. Padahal mereka diberikan kesempatan menjadi raja atas Israel, tapi tetap melakukan kejahatan. Pelajarannya bagi kita Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya ingin sampaikan kepada kita bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang akan mengakibatkan murka Allah. Saya ulang sekali lagi, kejahatan yang dilakukan oleh seseorang akan mengakibatkan murka Allah. Murka Allah itu bisa terjadi atas orang yang melakukannya, tapi murka Allah itu juga bisa terjadi atas keturunan orang yang melakukannya. Mungkin orang berkata, itu kan kejahatan yang dilakukan oleh Manasye. Iya, tapi itu bisa menimpa Yoyakim. Tapi juga Yoyakim memang melakukan yang jahat di mata Tuhan. Maka saya mau katakan, karena dosa tersebut, Tuhan sengaja menyuruh dan membiarkan Yoyakim, kerajaannya ditaklukkan Nebukadnezar, dan datang gerombolan-gerombolan untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Tuhan sengaja dan Tuhan biarkan. Saudaraku dikasih Tuhan, hal ini menjelaskan betapa Tuhan sangat murka terhadap dosa, sangat murka terhadap melakukan kejahatan. Dan siapapun melakukannya, itu adalah orang-orang yang memposisikan dirinya menjadi musuh Tuhan. Saya katakan lagi, melakukan kejahatan itu berarti orang tersebut memposisikan dirinya menjadi musuh Tuhan. Dan itu akan mendatangkan murka Allah bagi dirinya dan juga bagi keturunannya. Itulah sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, sangat serius. Tuhan sangat serius berurusan dengan kejahatan-kejahatan dan dosa yang dilakukan. Oleh karena itu, pelajaran yang kedua Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya katakan lagi, dosa dan kejahatan berdasarkan kisah ini akan mengakibatkan penderitaan. Sekali lagi, tadi saya katakan mengakibatkan murka Allah. Murka Allah itu adalah penderitaan. Penderitaan seperti apa? Penderitaan yang terjadi atas diri orang itu, dan penderitaan yang terjadi juga atas keturunannya. Itu bisa terjadi. Ingat, saat melakukan dosa, memang ada kalanya sebagian orang mengalami kepuasan, kenikmatan secara daging. Bisa terjadi, wow, enak, puas secara daging. Tapi saya beritahu, kepuasan dan kenikmatan itu akan mendatangkan penderitaan. Sama seperti, ingat, kisah Adam dan Hawa. Waktu mereka melakukan pelanggaran terhadap firman Tuhan, sepertinya mereka merasakan, wow, ada kepuasan di situ. Tapi apa yang terjadi? Mereka diusir dari Taman Eden. Penderitaan terjadi. Karena apa? Karena dosa
tidak pernah dapat dikompromikan di hadapan Allah. Tapi dosa, kejahatan akan mendatangkan murka Allah atas kehidupan orang-orang melakukannya maupun keturunannya. Ingat dalam Keluaran pasal 20 ayat ke-5 dikatakan bahwa Tuhan itu murka kepada orang-orang yang melakukan kejahatan di mata Tuhan. Bahkan dikatakan itu akan berakibat kepada keturunan ketiga dan keturunan keempat. Waduh, kalau keturunan ketiga dan keempat berarti itu cucu dari anak saya sampai ke sana akibatnya. Saudaraku dikasih Tuhan, waktu saya melihat hal ini hal yang serius. Ini hal yang sangat serius untuk kita perhatikan. Jangan pernah merasa nyaman, merasa tenang dalam melakukan kejahatan, melakukan dosa. Walaupun tidak ada orang melihatnya. Ingat, Tuhan melihatnya, saudara-saudara. Ada orang berkata, nggak ada orang tahu begini, nggak ada orang melihat ini, dan dia dengan nyaman melakukannya. Saya beritahu, jangan pernah merasa nyaman melakukan dosa. Harusnya hati gelisah, harusnya hati terus menjauh. Seperti Yusuf, saudara, waktu diajak melakukan dosa, dia berlari. Maksudnya berlari menjauh, jangan berlari mendekat, bukan. Waktu diajak untuk melakukan dosa oleh istri Potifar, dia menjauh. Iya, kadangkala dalam melakukan kebenaran akan ada penderitaan. Justru melakukan dosa kelihatan ada kenyamanan. Tapi saya beritahu, lebih baik menderita karena melakukan kebenaran daripada nyaman hanya karena melakukan kejahatan dan dosa. Kenapa? Karena kalaupun menderita karena melakukan kebenaran, tapi Tuhan berkenan kepada kita, Dia berpihak kepada kita, perkenanannya, pembelaannya ada dalam kehidupan kita. Tapi kalau orang merasa nyaman melakukan dosa dan merasa makmur dalam tanda kutip karena melakukan dosa, saya beritahu akibatnya adalah penderitaan, bahkan mengakibatkan murka Allah bagi orang melakukannya, bahkan sampai keturunannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku dikasih Tuhan yang saya kasihi, saya mengajak kita bersama-sama mengambil hal yang penting bagi kita pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini saya mengajak kita semuanya, bukan hanya Bapak Ibu yang mendengarkan renungan ini, bukan. Kita semuanya, saya, saudara, mengambil sikap yang penting. Yang pertama, marilah kita meningkatkan cinta kasih kita dan sikap hormat kita kepada Tuhan. Tingkatkan itu kepada Tuhan. Jangan pernah melupakannya, jangan pernah menduakannya, jangan pernah mengkhianatinya, jangan pernah juga meninggalkan dia, jangan pernah melakukan dosa walaupun itu tidak dilihat oleh orang lain. Karena melakukan dosa berarti kita melukai hati Tuhan, dan melukai hati Tuhan mendatangkan murka Tuhan. Yang kedua, mari kita meninggalkan dosa dan kejahatan kita, dan mari kita juga menolak atas kehidupan kita. Artinya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau ada dosa, kejahatan, pelanggaran yang kita simpan, mari kita meninggalkannya sekarang. Dan juga ada orang yang mengajak kita melakukan dosa, kejahatan, mari kita menolaknya. Jangan ikut-ikutan, jangan malah ikut kompromi. Yang ketiga yang perlu kita lakukan dalam kesempatan hari ini adalah lakukan yang benar, lakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan, supaya kita bisa mengalami segala hal yang baik dari Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita mencintai Tuhan, menunjukkan kasih setia kita kepada Tuhan, karena Dia menyediakan kasih setianya bagi kita. Dan pada kesempatan pagi hari ini, saya mengajak kita berdoa di hadapan Tuhan, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang mengalami anugerah dan rahmat-Nya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, pagi hari ini kami mendengar dosa mengakibatkan penderitaan. Dosa mengakibatkan Tuhan sengaja membiarkan segala hal-hal yang baik, yang buruk terjadi dalam kehidupan orang yang melakukan kejahatan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Dan kami juga orang-orang berdosa, orang-orang bersalah yang terkadang merasa betah dalam dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami Tuhan. Janganlah kiranya murka-Mu turun atas hidup kami. Janganlah kiranya murka-Mu turun atas keluarga kami, atas anak-anak kami, atas saudara-saudara kami. Tapi pengampunan-Mu lah yang turun, sehingga rahmat-Mu, anugerah-Mu tercurah dalam kehidupan kami. Tuhan, pagi hari ini kami mengatakan kepadamu, ampuni kami. Mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, supaya kami senantiasa taat kepada perintah-perintah-Mu. Dan kami memohon ya Bapa, rahmat-Mu, anugerah-Mu tercurah bagi kami. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus, berdoa juga menyerahkan setiap saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang mendengarkan renungan ini dimanapun mereka berada. Tuhan, ampuni dosa dan pelanggaran mereka. Kami pegang janji firman Tuhan, jika Engkau adalah pribadi yang setia dan adil. Kalau mengaku dosa kami, Engkau mengampuni kami. Dan kami percaya Tuhan, pagi hari ini pengampunan dan rahmat Tuhan tercurah dalam hidup kami, tercurah dalam kehidupan saudara-saudaraku yang mengikuti renungan ini dan mengimaninya dengan sungguh-sungguh dan bertobat untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semuanya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan mari kita terus semangat mengikut Tuhan, hidup dalam kebenarannya dan hidup dalam pertobatan. Jika Bapak Ibu punya pergumulan dan doa-doa yang perlu kita dukung dalam doa, kirimkanlah di dalam melalui nomor WA yang ada di podcast ini. Dan kami akan terus berdoa untuk Bapak Ibu semua untuk terus mengalami rahmat dan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sejahtera. Shalom.